Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai zat-zat yang dikandung oleh makanan. Adapun tujuan pembelajarannya jelas, yaitu untuk mengetahui apa saja zat-zat yang terkandung dalam makanan, dan dalam hal ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas 3 saja, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Baiklah, simak dalam pelajaran ini dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan makanan. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Khususnya untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas mengenai karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kita lihat sekarang karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2nOn. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan gugus penyusunnya, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena hanya memiliki 1 gugus gula, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida mempunyai rasa manis dan mudah larut dalam air. Sementara itu, disakarida dan polisakarida merupakan hasil dari gabungan beberapa monosakarida. Disakarida memiliki rasa manis dan mudah larut dalam air, misalnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Polisakarida umumnya tidak berasa atau berasa pahit dan sukar larut dalam air, misalnya amilum, glikogen, dan selulosa. Bahan makanan sumber karbohidrat antara lain jagung, gandum, padi, ketela pohon, kentang, dan sagu. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Di dalam saluran pencernaan, karbohidrat akan mengalami pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Hasil akhir pencernaan karbohidrat berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh sel epitel di sel usus dan diangkut oleh darah menuju hati melalui vena porta hepatica. Glukosa akan mengalami 2 proses di dalam hati. Pertama, glukosa akan beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Kedua, jika terdapat kelebihan glukosa, glukosa tersebut akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Hal ini untuk menjaga keseimbangan gula darah. Glikogen disimpan di dalam hati jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Glikogen diubah kembali menjadi glukosa dengan
bantuan hormon adrenalin. Glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh. Untuk dapat menghasilkan energi, glukosa harus mengalami proses oksidasi di dalam sel tubuh. Prosesnya berlangsung secara bertahap, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Jika seseorang kelebihan mengkonsumsi karbohidrat, akan berpotensi menderita diabetes mellitus, karies gigi, dan obesitas. Seseorang dikatakan obesitas jika berat badannya kelebihan 20% dari berat badan normal. Obesitas dapat memicu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Yang kedua, lemak. Lemak atau lipida tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak atau lipid merupakan zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Lemak merupakan makromolekul. Jika dipecah atau dihidrolisis, lemak akan menghasilkan 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Oleh karena itu, lemak juga dikenal sebagai trigliserida. Berdasarkan komposisi kimianya, senyawa lemak dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Yang pertama, lemak sederhana, tersusun atas trigliserida yang terdiri atas 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana yaitu lilin atau wax, malam atau plastisin, berwujud padat pada suhu kamar, dan minyak berwujud cair pada suhu kamar. Kemudian berikutnya lemak campuran, merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak seperti fosfat, protein, dan glukosa. Sebagai contoh, fosfolipid yang merupakan gabungan antara lipid dengan fosfat. Kemudian yang ketiga, derivat lemak, merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Misalnya kolesterol, asam lemak, gliserol, dan sterol. Asam lemak merupakan asam organik dalam bentuk lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega dan gajih. Sementara itu, asam lemak tidak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya bersifat cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng, minyak kedelai, dan minyak jagung. Lemak dapat berasal dari tumbuhan yang disebut dengan lemak nabati dan dari hewan yaitu lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah apokat. Bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain daging, keju, mentega, susu, telur, maksudnya kuning telur, dan ikan segar.
Di dalam tubuh, lemak mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, penghasil energi tertinggi, di mana 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Kemudian, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, pelarut vitamin A, D, E, dan K, salah satu bahan penyusun membran sel, salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin khusus untuk sterol, salah satu bahan penyusun garam empedu, asam folat itu di dalam hati, dan hormon seks khususnya untuk kolesterol. Kemudian penahan rasa lapar karena pencernaan lemak membutuhkan waktu lebih lama. Lemak dicerna secara kimiawi di dalam usus halus. Saat berada di dalam usus halus, lemak merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin. Hormon kolesistokinin mengakibatkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran lemak yang berukuran kecil. Selanjutnya, enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Asam lemak dan monogliserida akan diabsorpsi darah melalui sel-sel mukosa pada dinding usus halus. Keduanya diubah kembali menjadi lemak trigliserida, lalu disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Lemak akan disimpan selama masih ada glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Jika dibutuhkan, timbunan lemak tersebut akan diangkut menuju hati. Kemudian protein. Protein adalah suatu senyawa yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang juga mengandung sulfur serta fosfor. Protein terdiri atas satu atau lebih polimer. Setiap polimer tersusun atas monomer yang disebut asam amino. Berbagai jenis asam amino membentuk rantai panjang melalui ikatan peptida. Asam amino yang membentuk rantai panjang ini disebut protein. Asam amino dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu asam amino esensial, asam amino semi-esensial, dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, misalnya isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan. Asam amino esensial diperoleh dari luar tubuh, yaitu melalui makanan. Asam amino semi-esensial adalah asam amino yang dapat menghemat pemakaian beberapa asam amino esensial, misalnya arginin, histidin, sistin, glisin, serin, dan tirosin. Dan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dengan bahan baku asam amino lainnya, misalnya alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, dan prolin. Kebutuhan tubuh manusia terhadap asam amino esensial dapat dipenuhi dari protein yang terkandung di dalam bahan makanan.
Protein yang terkandung dalam tubuh hewan disebut protein hewani, misalnya daging, ikan, susu, dan telur. Protein yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan disebut protein nabati, misalnya kacang-kacangan. Berdasarkan fungsinya, protein dapat dibedakan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural berperan dalam penyusunan sel, jaringan, maupun organ. Protein fungsional berperan dalam pembentukan antibodi, enzim, ataupun hormon. Secara umum, protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh. Nah, fungsi protein bagi tubuh sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, hingga organ. Yang kedua, menyediakan energi. 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4,1 kilokalori. Yang ketiga, menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Yang keempat, menyintesis substansi-substansi penting, misalnya hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Yang kelima, memacu berbagai reaksi kimia dan biologis atau biokatalisator. Dan yang keenam, berperan sebagai sistem baper penyangga pH yang efektif. Protein mengalami pencernaan di lambung dan usus halus. Di dalam lambung, protein dicerna menggunakan enzim pepsin. Enzim pepsin aktif pada pH 2-3. Yaitu suasana asam. Enzim pepsin mampu mencerna semua jenis protein yang berada dalam makanan, meliputi 10-30% dari pencernaan protein total. Di dalam lambung, protein masih dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida. Setelah memasuki usus halus, protein akan dicerna oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan peptidase. Enzim tripsin dan kimotripsin dapat memecah molekul protein menjadi peptida. Selanjutnya, peptidase atau erepsin akan memecah peptida menjadi asam amino. Asam amino tersebut akan diabsorpsi oleh dinding usus halus dan masuk ke pembuluh darah. Sebagian asam amino langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian mengalami proses pelepasan gugus amin di hati. Kelebihan protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Apabila di dalam tubuh terjadi kelebihan protein, protein tersebut akan dirombak di dalam hati menjadi senyawa yang mengandung unsur N dan senyawa yang tidak mengandung unsur N. Senyawa yang mengandung unsur N misalnya NH3 atau amonia dan NH4OH atau amonium hidroksida. Senyawa yang mengandung unsur N akan disintesis menjadi urea. Pembentukan urea berlangsung di dalam hati karena sel-selnya memproduksi enzim arginase. Urea yang dihasilkan tidak diperlukan oleh tubuh dan akan dikeluarkan bersama urin. Sementara itu, senyawa yang tidak mengandung unsur N akan mengalami sintesis ulang menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Dengan demikian, kedua zat tersebut dapat dioksidasi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Jumlah protein yang dibutuhkan tubuh bergantung kepada umur. Bayi membutuhkan protein sekitar 2-2,4 gram per kilogram berat badan per hari. Pada usia 6-15 tahun membutuhkan protein sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Laki-laki dewasa membutuhkan protein sekitar 0,5-0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Wanita dewasa membutuhkan protein sekitar 0,3-0,7 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi, kebutuhan protein bayi lebih besar daripada orang dewasa. Defisiensi protein dapat mengakibatkan penyakit kwashiorkor dan marasmus. Gejala-gejala penyakit kwashiorkor antara lain pertumbuhan terhambat, hilangnya simpanan lemak di bawah kulit, timbul edema,
menurunnya respons saraf psikomotorik, serta rambut berwarna kemerahan dan mudah dicabut. Sementara itu, gejala-gejala marasmus antara lain badan kurus kering tampak seperti orang tua, kulit keriput, ubun-ubun cekung jika terjadi pada bayi, dan hilangnya jaringan subkutan. Jadi, untuk mencegah terjadinya penyakit kwashiorkor dan marasmus, perlu mengonsumsi bahan makanan yang mengandung protein dalam jumlah yang cukup. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya zat makanan bagi tubuh. Nah, sekarang jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa yang maksud dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Kemudian, apakah fungsi lemak bagi tubuh? Dan yang ketiga, apa akibat dari kekurangan protein? Bagaimana kebutuhan protein pada masing-masing usia? Oke, kerjakan dan semangat terus belajarnya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kesempatan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.